pada intinya mau menyampaikan pesan kepada Pak Gubernur bahwa berkas pemekaran itu sudah di provinsi. Nah, kita sedang mengingatkan kepada Pak Gubernur dan anggota Dewan Provinsi agar berkas yang sudah 5 tahun di Provinsi Jateng itu segera diproses, diparipurnakan, seperti itu. Para aktivis pemekaran yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pemekaran MPP Kabupaten Brebes. Acara konsolidasi aja dikemas dalam acara sederhana ngopi bareng MPP seperti itu. Akan kita selenggarakan 2 atau 3 minggu sekali. Saya senang dengan bersatunya para pegiat pemekaran se-Brebes Selatan. Harapan kami selalu bersatu dalam suka maupun duka. Artinya sesulit apapun kita gotong bersama. Jangan sampai saling menganggap dia yang paling bisa, ini yang paling bisa. Jadi kita sama-sama bekerja saja. Kita harus selalu saling bertukar informasi. Seperti kegiatan yang sudah kan kita sudah kompak. Mari kita lanjutkan untuk lebih kompak lagi. Biar secepatnya diparipurnakan di provinsi. Harapan kami hanya itu. Dan selamat datang tamu undangan, hadirin semua yang pada malam hari ini, malam yang penuh kebahagiaan, pada hari Sabtu 31 Mei 2025, kita bersama-sama untuk mengikuti satu acara yang diselenggarakan oleh MPP, Masyarakat Peduli Pemekaran, yaitu Sarasean dan Ngopi Bareng MPP. Untuk hadirin, sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya kami bacakan terlebih dahulu untuk susunan acaranya. Pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, disusul kemudian Mars Pemekaran, sambutan dari Ketua MPP, serta sambutan-sambutan berikutnya, dan kemudian pada puncak acara adalah Sarasean yang insya Allah nanti akan dipandu oleh moderator kami, Bapak Mardianto SAG MM. Baik, Bapak Ibu dan tamu undangan, marilah kita bersama untuk mengucapkan basmalah menandakan bahwa acara ini dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini acara akan berjalan santai tapi pasti, santai tapi nanti pada hasilnya akan menemukan solusi yang baik dan rencana ke depan untuk Brebes Selatan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, disusul kemudian dengan Mars Pemekaran. Kepada Dirjen Ibu Hikmah, disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
setiap masa, silih berganti perjuangannya. Tak pernah lelah, pantang menyerah, takkan surut langkah. Kabupaten Brebes Selatan diperjuangkan. Kabupaten Brebes Selatan kita wujudkan. Tak pernah pudar di setiap masa, silih berganti perjuangannya. Tak pernah lelah, pantang menyerah, takkan surut langkah. Seluruh warga menyambut gembira, bergandeng tangan maju bersama, gerak serentak menuju cita, dengan semangat membara. Tak pernah pudar setiap masa, silih berganti perjuangannya. Tak pernah lelah, pantang menyerah, takkan surut langkah. Kabupaten Brebes Selatan diperjuangkan. Kabupaten Brebes Selatan kita wujudkan. Tak pernah pudar di setiap masa, silih berganti perjuangannya. Tak pernah lelah, pantang menyerah, takkan surut langkah. Hadirin disilakan duduk kembali. Saya sambil duduk nih. Bapak Ibu, karena ini acaranya adalah santai. Yang penting tadi Indonesia Raya sudah kita kumandangkan dengan penuh hikmat nih. Nah, sekarang acaranya santai. Tibalah sekarang pada acara sambutan. Untuk sambutan yang pertama kita ikuti bareng-bareng ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ketua MPP yang kami hormati, teman-teman rekan-rekan MPP, serta para undangan yang mestinya para dewan bisa hadir, tokoh masyarakat hadir, kemungkinan lagi ada uzur ataupun halangan yang tidak bisa dihindari. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Salasehan ngopi bareng. Namun kita santai saja karena acara ini memang sudah dikemas, sudah direncanakan agar kita bisa berkumpul dalam menjalin tali silaturahim. Ini MPP itu merupakan suatu wadah dan gerak di bidang sosial yang tidak lain dan tidak bukan untuk mendorong agar bisa terwujud sebuah kabupaten baru yang ada di Brebes Selatan. Dan kita pahami bersama bahwasanya para penggiat MPP ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemarin sudah diadakan halal bihalal, sekarang ngopi bareng, dan akan diwujudkan juga agenda-agenda yang lain tentunya yang berhubungan dengan MPP. Namun kita sadari bersama, kita sebagai manusia, kita hanya bisa berdoa, berusaha untuk mewujudkan sebuah harapan masyarakat Brebes Selatan. Dan untuk itu kami harapkan juga nanti teman-teman ya dari kalangan manapun juga tetap eksis, tetap semangat agar semua harapan yang kita wujudkan bisa menjadi kenyataan. Amin amin ya rabbal
Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kami berharap dengan kehadiran teman-teman di malam ini tidak lagi merupakan itu kendur semangat, tapi justru semangat terus. Tadi sudah dikumandangkan lagu Mars Pemekaran. Di situ merupakan makna bahwa di dalamnya mengandung kesemangatan yang luar biasa. Wujud kepekaan yang diambil dari masyarakat Brebes Selatan agar bisa menjadikan kabupaten tersendiri. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan administrasi kita harus ke Brebes. Namun dengan wujudnya Brebes menjadi Brebes Selatan dari kabupaten tersendiri akan lebih mudah untuk mengatur segala administrasinya. Nah, karena MPP ini sifatnya organisasi masyarakat sebagai pendukung, ini bergerak dari semua kegiatan dari 6 kecamatan yang sudah bersepakat bisa untuk lebih baiknya mendorong dan mendukung semua program yang akan kita laksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kami hanya bisa berpesan pada teman-teman kumandangkan pemekaran di setiap grup, kumandangkan pemekaran sekalipun kita belum bisa merasakan yang akan merasakan anak cucu kita, tapi kita sudah berusaha untuk mewujudkan semua itu. Sebelumnya kami mohon maaf, barangkali ada tutur kata kami dari awal hingga akhir kurang berkenan pada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, dan kita semangat untuk pemekaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sambutan Ketua MPP yang diwakili oleh Bapak Fatur Rahman, dan beliau juga selaku Wakil Ketua. Jadi Ketua mewakili kewakil. Baik, sementara tadi sambutan Ketua, sekarang masih ada di sambutan Ketua. Masih ada di poin sambutan. Sebelum saya persilakan, saya sampaikan dulu bahwa acara Sarasehan ini malam hari ini adalah merupakan launching, karena ada rencana bahwa Sarasehan ngopi bareng itu akan berlanjut. Ada Sarasehan kopi bareng kedua, ketiga, dan seterusnya. Nanti waktunya kondisional, melihat situasi dan kondisi. Mungkin bisa 2 minggu sekali, mungkin 3 minggu sekali, atau mungkin 1 bulan sekali. Demikian Pak Ketua? Iya, betul sekali katanya. Sementara sambutan yang berikutnya adalah sambutan Kepala Desa. Perwakilan Kepala Desa ini akan disampaikan oleh Bapak Nanang Hakim, Sarjana Hukum. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, sadaqallahul adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga di kesempatan pada malam hari ini di hari Sabtu 31 Mei 2025, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dari Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini di Pendopo 2 Kabupaten Brebes, khususnya di wilayah Brebes Selatan ini. Dan saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sampaikan kepada jajaran ngurus MPP ini, Bapak Ketua, pengurus harian, unsur ketua, sekretaris, wakil ketua, dan juga bendahara, serta Bapak Ibu semuanya, para pejuang-pejuang di wilayah Brebes Selatan untuk mewujudkan impian kita sebagai warga masyarakat di Brebes Selatan menjadi daerah otonomi yang baru. Amin ya robbal alamin.
Dan saya di sini sebagai mewakili dari unsur rekan-rekan kepala desa di wilayah Brebes Selatan, dan barangkali saya bersama semua warga masyarakat yang peduli untuk pemekaran ini, saya insya Allah ya tidak akan pupus, karena dari awal, dari tahun berapa ya Mas Kecik, 2016 ya, dan sampai hari ini saya tidak putus asa, dan mudah-mudahan ini tetap akan kita kita tetap semangat ya, tetap semangat. Dan insya Allah rekan-rekan semua kepala desa dari 93 kepala desa yang ada di wilayah Brebes Selatan ini semuanya satu hati, satu pandangan ya, satu semangat yang sama untuk mewujudkan Brebes Selatan ini. Karena kuncinya itu adalah di kepala desa. Secara formilnya adalah sesuai dengan undang-undang otonomi yang baru itu adalah bahwa persetujuan untuk daerah otonomi itu adalah di situ ada unsur pemerintah desa yang mewakili unsur masyarakat di desa, persetujuan yang kemudian tertuang melalui persetujuan BPD dan kepala desa. Dan itu diwujudkan dari suatu kegiatan musyawarah desa, dan saya yakin seyakin-yakinnya semua masyarakat Brebes Selatan mengimpikan semua itu. Tidak ada kepala desa apalagi anggota BPD yang dalam hati kecilnya menolak, insya Allah tidak ada. Jadi seperti itu. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini, barangkali yang harus kita cermati semuanya. Yang pertama, kriteria pemekaran desa, kriteria pemekaran daerah sudah terpenuhi kita. Persyaratan dasar sudah terpenuhi. Persyaratan, nah ini persyaratan administrasi barangkali ini masih ada tahapan lagi. Nah, ini yang terakhir yang harus kita ingat, itu ada tahapan. Ada 3 tahapan yang barangkali perjuangannya ini tidak akan semudah membalikan tangan. Ada 3 tahapan itu. Begitu sudah disetujui oleh pemerintah melalui DPRD provinsi yang diajukan ke pusat. Nah ini pusat itu, pemerintah pusat itu sudah lancar dulu. Targetnya kita masuk nominasi. Apa betul kita sudah masuk nominasi? Karena begitu sudah masuk nominasi, ya, kalau sudah kita masuk nominasi, itu tahapan yang terakhir nanti pemerintah pusat menentukan bahwa Kabupaten Brebes itu layak untuk mekar, layak untuk dipecah. Itu. Dan di situ pemerintah daerah itu harus matang betul-betul. Masuklah di RPJMD. Mustahil kalau di RPJMD pemerintah daerah kepemimpinan yang baru Mita Wurjada masuk, mustahil. Mimpi apa kita? Kuncinya itu, jangan ayam-ayam, sudah terpenuhi, sudah memenuhi syarat segala macam. Tetapi ingat, kawal betul di RPJMD. Dan 5 tahun itu harus punya master plan. Tahun ini seperti ini, meskipun belum ada di pemerintah pusat itu belum ada itu membuka moratorium itu. Tetapi kalau perjuangan tahapan ini kita tidak kawal, hanya berharap di angan-angan saja, mustahil. Ingat tahapan, ada 3 tahapan yang saya bacakan ini yang harus diketahui oleh semuanya warga masyarakat Brebes Selatan. Objek-objek kan nggak ada guna. Gak ada guna. Tahapan yang perlu saya sampaikan di sini adalah diantaranya 1, daerah persiapan daerah yang diajukan pemekaran dapat ditetapkan sebagai daerah persiapan terlebih dahulu. Jadi pemerintah daerah mempersiapkan matang konsep master plan-nya seperti apa, tahun ini, tahun kedua, 3, 4, kepemimpinan Mita Wurjada harus jelas. Kalau kita obyang-obyang gak ada guna. Betul. Itu. Yang kedua, penilaian pemerintah pusat akan melakukan penilaian terhadap daerah persiapan.
syarat masuk nominatif itu caranya satu, pemerintah pusat datang. Kita ajukan melalui pemerintah provinsi masuk ke pemerintah pusat. Kemudian nanti tim pusat datang, kita boro-boro mendatangkan DPR saja. Dapil sini itu sulit. Saya katakan, saya ingin kepala desa BPD kumpul, masyarakat pengurus lembaga-lembaga pejuang pemekaran kumpul di sini, anggota DPR di dapil sini kita bertanggung jawab. Bukan Brebes Selatan aja, yang di DPR RI itu dapil sini kumpul semua. DPRD provinsi kumpul, betul yang disampaikan Mas Arei, ditambah anggota DPR di dapil Brebes Selatan, DPRD kabupaten. Selagi belum kumpul mustahil, karena kuncinya adalah keputusan politik. Jadi kalau kita MPP, presidium lagi-lagi ke sana kemari, nggak ada guna. Benar saya sampai katakan itu. Ya. Persiapan dulu master plan dari pemerintah kabupaten. Ya. Dan yang ketiga ini adalah kalau memang itu pemerintah pusat sudah tim datang menentukan layak, tidaknya kalau sudah ditentukan layak masuklah. Prosesnya panjang, makanya saya sampaikan kepada presidium, kepada teman-teman pengurus MPP, saya kuncinya. Kalau saya saking penat, ini cerita agak panjang dikit nggak apa-apa ya. Cerita dengan presidium, karena dari awal saya sebagai sekje, sekretaris tim kajian, terus ada beberapa tahapan-tahapan saya ikuti terus. Pada saat kumpul dengan sesepuh presidium, saya menyampaikan perjuangan yang namanya Kabupaten Pangandaran itu. Saya dapat informasi masukan saya, sehingga pada saat rapat waktu itu saya ngomong, karena saya termuda sendiri. Udah, kalau saya hanya mendengar informasi dari bapak-bapak sesepuh menyampaikan Pangandaran contohnya seperti ini Pak Haji Suratman seperti ini, sudah. Saya itu saking penasarannya, coba datang aja ke sana. Saya minta saya diantar datang ke Pangandaran, nemui Bapak Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Pangandaran. Dan dalam rapat itu dikabulkan. Rapat hari Sabtu kalau tidak salah hari Selasa atau hari Senin waktu itu berangkatlah ke sana. Dan di sanalah ketemu sama namanya Pak Haji Suratman itu. Dan disampaikan tahapannya luar biasa Pangandaran itu. Ternyata itu sampai 2 tahap perjuangannya. Hampir sampai ada jeda waktu karena ada proses politik di situ. Yang namanya Pak Haji Suratman itu kalau tidak salah beliau itu orang PDI. Karena waktu itu yang berkuasa waktu itu adalah pemerintahan SBY, sehingga Pak Haji Suratman itu sampai rela mengorbankan sebagai anggota PDI masuklah di jajaran Partai Demokrat. Dia sebagai pengurus, beliau itu sebagai pengurus, sehingga kemudian bisa ketemu di istana. Gimana caranya? Yang dilalah saja. Nyuwun sewu ini memang luar biasa. Di sana itu, di Pangandaran itu, karena di Pangandaran itu waktu itu banyak tokoh. Pak Ginanjar Agus Sasmita itu dilalah dari Partai Golkar yang kebetulan menjadi ketua panjanya di DPR RI sana waktu itu. Jadi menentukan panja otonomi ya bagi daerah-daerah yang mau mekar itu dipegang dulu kekuatan politik di legislatifnya, ya gitu. Kalau keputusan politik, apalagi nyangkut undang-undang, kalau bukan dari keputusan dari kekuatan politik dari praksi-praksi yang ada di DPR RI mustahil itu. Ya. Dan ternyata memang betul perjuangannya panjang. Ya, sehingga yang seharusnya bisa ditempuh tahapan 3 tahun waktu itu jeda karena ada proses politik, hingga setelah jeda kurang lebih 1 tahun semangat lagi, tempuh lagi prosesnya, sehingga ya alhamdulillah itu
sampai terwujudlah yang namanya Kabupaten Pangandaran dan didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat se-Pangandaran, terutama unsur para pengusahanya, termasuk Bu Susi itu diantaranya karena beliau itu kan orang Pangandaran ya. Dan ternyata prosesnya luar biasa. DPR RI Panja itu begitu daerah mana yang diusulkan datang ke sana, DPR anggota Panjanya datang bertemu dengan tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah, karena pemerintah kabupaten, bupati waktu itu nyupport betul sehingga ya jadilah perjuangan yang luar biasa. Sampai saya tanya sebenarnya berapa itu proses panjang itu di sana, karena waktu itu kalau tidak salah kita sudah sekitar 10 tahun yang lalu di sana itu sudah habis 7 miliar. Uang dari mana? Swadaya masyarakat di sana, murni itu dari kekuatan para pengusaha, kekuatan masyarakat, kan saking semangatnya ya seperti itu, sehingga perjuangan itu sampai terwujud itu ya. Makanya dari paparan sekilas beliau Pak Haji Suratman itu ternyata memang luar biasa, sampai bikin pos base camp di provinsinya itu di Bandung ya, bikin pos buat base camp di sana. Ada pengurusnya di sana karena untuk bersiap mengawal itu. Sampai di Jakarta pun sama. Nah ini yang saya khawatirkan, perjuangan kita ini kalau sampai ini nanti IKN kemudian anggota DPR itu legislatif ngantornya di IKN itu ya repot kita. Osnya luar biasa. Ini kita karena mumpung masih di DPR RI itu masih ada di Senayan Jakarta, benar-benar ini lalu kita matang, dan kita sebagai MPP dan unsur yang kita perjuangan ini matang membuat master plan betul, rencana kerja yang matang. Jadi kalau kita hanya umbiak mustahil. Satu adalah kekuatan modal dasarnya, bagaimana mempressure kekuatan politik. Jangan anggap enteng yang namanya kekuatan politik di legislatif itu, karena undang-undang terbit harus dengan persetujuan pengesahan DPR RI. Kalau presiden tinggal tanda tangan aja. Cuma kebijakan kerangka besarnya itu adalah ada di presiden melalui RPJM nasional 5 tahun ke depan. Ya. Moratorium mau dicabut kalau memang DPR menghendaki ya sudah, mau tidak mau presiden mesti setuju. Jadi seperti makanya yang saya sampaikan, beberapa pengurus teman di MPP ini udah tanggapan sarasian selanjutnya adalah kita rencana kita itu saya mengusulkan mendatangkan Pak Haji Suratman itu. Jadi kalau saya, Mas Haji Makmuri dan teman-teman yang pernah datang ke saya menyampaikan dalam satu forum, dia tidak akan nuansanya beda. Tapi kalau kita datangkan, beliau datang ke sini, ada DPR pusat, provinsi, semuanya datang di sini. Kemudian unsur pemerintah daerah juga didatangkan kayak gitu. Pak Haji Suratman itu menyampaikan biar jelas itu perjuangannya tidak semudah membalikan tangan, dan biar masyarakat kita para pejuang-pejuang pemekaran itu betul-betul paham, oh ternyata seperti itu yang namanya perjuangan pemekaran ini. Kuncinya adalah kekuatan politik. Kalau kekuatan politik dianggap remeh, jangan harap, karena terbitnya pemekaran daerah itu adalah undang-undang ya. Jadi itu saja. Jadi saya menegaskan hanya itu, bahwa saya mengusulkan pada MPP ini untuk bisa menyelenggarakan kegiatan sarasian dengan mengundang beliau Bapak Haji Suratman dan unsur kepala desa BPD Brebes Selatan diundang dan tokoh masyarakat Brebes Selatan diundang. Insya Allah kalau sudah dipaparkan benar-benar akan terbuka pintu hati semua masyarakat, semangatnya tidak akan pupus. Jadi seperti itu. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya serius banget ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Kepala Desa kita yang paling eksis di Pemekaran. Pak Nanang dengan Pak Salem, Pak Darno. Itu beliau berdua ini paling eksis. Di grup diam, tapi begitu tatap muka di sini langsung semuanya kena, gitu ya. Ini perlu dicontoh semangatnya seperti ini. Paling pengalaman dan tahu persis dari tahun 2004 sampai sekarang masih eksis. Bapak Ibu yang berbahagia malam hari ini, karena acaranya santai ya, kayaknya kalau serius nanti yang mau bertanya-tanya jadi enggan. Pak Mardianto, santai ya Pak Mardianto ya, selaku moderator kita malam hari ini. Sebenarnya acara berikutnya adalah sambutan dari Bupati. Hadir? Bupatinya nggak hadir. Berarti acara sambutan Bupati gimana ini? Diwakili Mas Agus sebagai wakil Bupati. Dilewati aja lah nggak apa-apa. Dilewati. Ya bupatinya lagi halangan. Oke, kalau kayak gitu kita langsung menuju ke puncak permasalahan, ke puncak acara, yaitu sarasehan dan kopi bareng. Silakan kopinya kalau yang sudah habis diculeng lagi, masih banyak 2 dream itu. Silakan, jangan sampai loyok, karena nanti dalam sarasehan banyak sekali informasi yang disampaikan. Juga Pak Mardianto itu nanti akan menampung semua masukan-masukan dari hadirin di sini. Oke, siap? Tepuk tangan dulu dong. Sebenarnya undangan sudah di-share di grup. Tapi berapa saya? Hai Ramik, pakai mic. Sebenarnya undangan sudah di-share. Undangan beberapa organisasi Ormas Pemekaran juga sudah, undangan ke pejabat-pejabat terkait juga sudah. Namun sampai dengan hari ini kita tahu persis sekarang berapa? 500 ya yang hadir ya? Ya, 500. Ini sudah mencakup semua unsur. Karena perjuangan jadi Undangan cukup lewat WA. Cukup lewat WA. Kalau merasa nggak diundang berarti nggak merasa di grup. Oh gitu. Tapi kita kan sudah menggunakan teknologi canggih. Lah yang ada HP, iya, merasa terundang ya, harusnya. Kalau yang sadar diri sebagai benar-benar memperjuangkan Pemekaran, ya mestinya hadir. Itu. Tapi ya sudahlah. Ini jadi percakapan dialog ini. Silakan Pak Mardianto sebagai moderator kami untuk acara sarasehan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan pada malam hari ini kita diperkenankan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Itu penting, karena yang hadir pasti sehat. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan hari ini memang pertemuan pertama, sehingga mungkin masih canggung, kemudian apa sih sebenarnya akan kita bicarakan pada malam hari ini. Kalau undangannya itu kan ngopi bareng, artinya ngopi bareng, barangkali selama ini teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah hal biasa ngopi, cuman kalau hari ini, malam ini, ngopinya bareng-bareng di pendopo. Saya pikir Bapak Ibu nanti akan menjadi sejarah. Kalau nanti jadi kabupaten, Bapak Ibu mau ke pendopo agak susah. Kalau hari ini masih bisa, mau tiduran, kemudian mau apa saja masih bisa. Tapi kalau suatu saat saya jadi kabupaten, yang pernah hadir di sini pernah mencatat sejarah bahwa pendopo ini pernah kita duduki bersama-sama dan menjadi tonggak perjuangan. Kemudian perjuangan itu memang tidak gampang. Ini yang hadir, saya pikir orang-orang pilihan. Artinya apa? Saya katakan orang pilihan karena orang yang memikirkan orang lain, orang yang memikirkan keadaan orang lain itu
oleh Allah diberi kelebihan. Karena banyak sekali orang yang tidak memikirkan orang lain, buru-buru memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri saja kadang bingung gitu. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini yang mungkin lagi untuk kegiatan dan sebagainya, panjenengan luangkan waktu untuk duduk bersama, akan kita diskusi memikirkan tentang kepentingan masa depan. Untuk apa? Untuk masa depan anak cucu kita. Kita mendambakan sebuah perubahan yang mana ada kabupaten tersendiri yang nanti akan dinikmati oleh anak cucu kita. Karena bisa terjadi kita nggak ngalamin Bapak Ibu, tetapi minimal kita sudah memberikan dasar. Ketika suatu saat nanti anak cucu kita menikmati, Bapak Ibu pernah ikut terlibat menjadi kebanggaan. Dulu Bapak saya pernah memperjuangkan Kabupaten Brebes Selatan kan begitu, dicatat sejarahnya. Kemudian perjalanan panjang ini memang bagi para pejuang kadang melelahkan. Tapi kalau petarung sejati sampai titik darah penghabisan gitu. Jadi tidak ada kata lelah perjuangan itu. Anda bisa bayangkan warga Palestina itu memperjuangkan kemerdekaan sudah berapa generasi yang harus hilang, tetap aja dia harus korbankan nyawa. Kita hanya korbankan kesempatan, hanya korbankan waktu untuk memikirkan, kemudian bersama-sama memperjuangkan, tidak harus berdarah-darah sebenarnya. Paling banter apa ya? Berludah-ludah gitu ya. Kayak ketuanya kalau pas orasi sampai berludah-ludah gitu kan. Demo itu kan yang dibutuhkan bukan darah-darah, tapi berkeringat-keringat dan berludah-ludah gitu. Nah, menarik memang ketika bicara pemekaran, saya mengikuti pergerakan ini dulu semenjak zamannya Bapak Bibit Waluyo, masih ingat Bibit Waluyo, menjadi Gubernur Jawa Tengah, itu paling anti dengan pemekaran. Kenapa? Ternyata di latar belakangnya militer. Jadi dianggap ketika mekar itu adalah keluar dari wilayahnya. Atau apa ya bahasanya desintegrasi ya Pak ya. Padahal kita masih di Jawa Tengah, separatis atau mendirikan negara sendirilah gitu loh. Maka Pak Bibit Waluyo pada saat itu dengan latar belakang jiwa tentaranya terbiasa dengan teritorialnya, dia tidak mau kehilangan wilayah gitu. Jadi bagaimana caranya tidak akan mekar. Nah kemudian bergeser ketika pimpinan berganti ke setelah Bibit Waluyo berarti Pak Ganjar. Perjuangan masih berlanjut, Kabupaten Brebes meloloskan berdasarkan pertimbangan administrasi sebagainya, sah lolos. Sampai diparipurnakan, kemudian dikirim ke provinsi. Apa yang terjadi saudara-saudara? Di provinsi itu ternyata berkas itu masuk di laci. 10 tahun Pak Ganjar menjadi pimpinan Jawa Tengah tidak pernah menyentuh pemekaran. Jawa Barat melesat jauh, Banten dimekarkan jadi provinsi, Tangerang, kemudian Jawa Barat lagi ada Banjarpatoman, muncul lagi Pangandaran, terus bergerak cepat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jawa Barat yang dulu begitu luasnya, sekarang Jawa Barat bisa berkompetisi karena sudah dikurangi bebannya Banten dan sekitarnya. Maju sekarang. Pangandaran, secara ekonomi, kemudian di Banjarpatoman juga terus menggeliat ekonominya. Jawa Tengah dan Jawa Timur menganggap hal ini masih tabu untuk dimekarkan. Yang terjadi begini Pak, jadi wilayah yang begitu luas rentang kendalinya terjadi seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, terakhir kemarin saya ketemu sama teman, kemudian teman itu adiknya ada di Kementerian Dalam Negeri. Ternyata berkas pemekaran Bumayu ini sudah ada di sana Pak, tapi dasar hukumnya nggak ada. Apa itu? Paripurna dari provinsi belum masuk, sehingga itu akan menghambat walaupun berkasnya sudah dari sana, syarat hukum di sana belum ada. Kalau paripurna kabupaten sudah dikirim ke provinsi. Nah, provinsi ke pusat, ke Depdagri, di Departemen Negeri, itu belum ada paripurna yang menyerahkan provinsi atau yang menyatakan bahwa Jawa Tengah
wilayah yang akan dimekarkan ini melalui paripurna. Dan saya diskusi kemarin dengan teman itu yang belum ada. Sampai coba deh main ke Depdagri, ini berkasnya sudah ada kok, tapi dasar hukumnya nggak ada. Untuk kekuatan memproses itu, sehingga sampai kemarin muncul lagi Lurah Nanang nge-share calon daerah otonomi baru yang akan diproses ada berapa Pak Kades ya? 30 apa berapa itu ya? Brebes Selatan nggak ada, jadi hilang lagi. Artinya boro-boro muncul, ya, karena syarat administrasi sidang paripurna belum sampai ke sana sebagai dasarnya. Jadi kajian ilmiah apa sebagainya sudah ada di Depdagri. Artinya berarti sudah tahu di sana bahwa sini sudah memekar, tetapi dasar hukum itu belum bisa. Nah maka dari itu teman-teman pada malam hari ini sebenarnya kita dialog saja. Artinya dialog yang edukatif, jangan sampai bahwa kita memperjuangkan pemekaran itu menjadi awal perpecahan di grup gitu loh. Karena membaca dengan dialog beda Pak. Mas Bandi ketika komentar, maka yang lain membaca. Orang membaca ada yang dalam kondisi kondisi emosinya stabil dan ada yang lagi kondisi emosinya tidak stabil. Marah, menafsirkan kata-kata yang disampaikan oleh teman. Sehingga saya sering ketika melihat di grup juga, kenapa sih harus habis untuk berdebat pria yang intinya padahal kepengen mekar gitu loh. Tetapi di situ energi dihabiskan untuk berdebat yang balik lagi. Prosesnya Pak, sekarang itu sebenarnya prosesnya bagaimana pemerintah dari pusat, karena ada surat edaran yang dikatakan bahwa sementara tidak dulu usulan pemekaran dari Mendagri, sehingga Jawa Tengah juga tidak membuka-buka itu, bagaimana kita mendorong ya supaya pemerintah provinsi itu tergugah hatinya, DPRD-nya yang menjadi wakil kita bersuara di sana, kemudian Pak Lutfi selaku gubernur baru itu memberikan peluang, yuk diparipurnakan, kirim ke pusat. Setelah di pusat itu nanti moratoriumnya dibuka kapan, minimal persyaratan resminya sudah ada di sana Pak. Tetapi ini terganjal. Kenapa? Ada keputusan politik. Tadi Pak Lurah menyampaikan di provinsi sana kepentingan politiknya luar biasa. Wakil dari sini ada dari Golkar, dari Gerindra, kemudian dari PKS, ada 9 ya Pak ya. 9 atau 8 orang ini, saya merindukan 9-8 orang ini duduk bersama kemudian cerita tentang pemekaran Pak. Jadi tidak lagi cerita saya besok jadi didukung nggak ya gitu loh. Pernah nggak Bapak Ibu diajak kumpul, undang ketika reses saja, reses, dia mau nggak berbagi cerita bahwa saya sudah mengupayakan deh wilayah selatan untuk segera dimekarkan, tapi terganjal oleh teman-teman ini dan sebagainya. Bapak yang pernah diajak reses, apa yang pernah diajak bicara oleh teman-teman dari DPRD provinsi atau yang dari pusat? Pernah nggak nyentuh tentang bicara pemekaran? Apakah terlalu alergi ketika bicara pemekaran? Jadi kalau bahasa aslinya begini gitu ya, ngomong pemekaran gitu. Sementara kita para aktivis ini kan menggebu-gebu sekali kepengen mekar. Masyarakat bawah kalau diperjuangkan dia menikmati Pak. Tidak mesti harus dilibatkan ini. Ini orang-orang yang ada di sini saya pikir punya pemikiran-pemikiran yang jauh ke depan untuk bisa memikirkan wilayah selatan. Jadi saya bersyukur sekali Pak kepada teman-teman yang masih meluangkan waktunya, kemudian masih untuk memikirkan ini. Berarti saudara diberi kelebihan oleh Tuhan untuk ikut memikirkan masa depan orang lain. Ada loh orang yang tidak peduli sama sekali loh. Ketika diajak bicara, kita mekar, malah diapatis, kemudian merendahkan, kemudian udahlah gak masalah. Kita diberi pemikiran jauh ke depan. Nah, mari kita manfaatkan suasana ini. Saya pikir gini Pak, kalau pertemuan ini belum sempurna atau masih belum karena
tadi sampaikan, kita nanti akan agendakan Pak, rutin setiap 1 bulan sekali untuk ngobrol bareng ya, ngobrol bareng tentang masa depan gitu ya, masa depan tentang wilayah selatan. Sehingga nanti ketika kita sudah punya mimpi besar yang sama, 6 kecamatan ini akan muncul menjadi wilayah yang bisa diandalkan. Selama ini kan kita tahu, begitu bicara miskin ekstrim, muncul Bantar Kawu, muncul Tonjong ada, Paguyangan ada, desa-desa yang masuk miskin ekstrim. Ini persoalan ini. Mari teman-teman, Bapak Ibu, saya kayaknya lebih familiar teman-teman aja ya. Jadi mohon maaf saudara atau teman, sebab kalau Bapak Ibu kayaknya begitu formal sekali gitu loh. Ya, jadi teman-teman seperjuangan gitu aja ya. Teman-teman seperjuangan gitu. Ya, jadi nanti lebih nih. Artinya gini Bapak, teman-teman. Ketika sudah biasa ketemu, saya pikir nanti akan lebih akrab. Tapi kalau hari ini kita kumpul, bulan depan kumpul lagi, jenengan nggak hadir, terpotong lagi, yang hadir yang lainnya, nggak solid Pak. Nah, kalau hari ini, malam ini kita undang Dewan berapa Mas Agus? Diundang semua ya? Semua yang DPRD kabupaten, provinsi, pusat, nggak ada yang muncul satupun. Nggak apa-apa Pak, nggak usah kecewa. Nanti seiring waktu, mungkin gini, saya mereka membayangkan ketika nanti datang mau didebat habis-habisan, ada rasa ketakutan mau didebat habis-habisan. Padahal enggak, kita niatnya yuk ngobrol bareng deh. Nanti kalau udah panas, seruput kopi, adem lagi, bicara lagi, panas lagi, seruput kopi gitu. Makanya ngopi bareng gitu loh. Nah, nanti kalau masih bulan adem ya besok sediakan es Mas Agus. Jadi es kopi gitu. Oke, untuk prolognya gitu ya. Monggo. Saya nanti mau dibatasi sampai jam berapa ini? Ya, jam berapa? Ya. Jadi nanti teman-teman boleh berekspresi untuk menyampaikan kenapa sih kayaknya begitu beratnya memperjuangkan ini gitu. Gak gul-gul gitu. Sampai orang di bawah ngerti ini jenengan balik. Habis rapat pemekaran, ya langsung kapan sih mekare? Jadi langsung kapan sih mekarnya? Jenengan kan komunikasi, yo nanti gini-gini. Bulan depan rapat lagi, ketemu lagi orang itu. Rapat lagi Mas, udah mekar belum? Kan ya gitu. Nah, tapi santai aja. Artinya ketika nanti di masyarakat itu minimal mereka tahu, oh dulu yang sering rapat pemekaran Mas Bandi nih. Kalau orang Cilibur nanti akan mengenal, oh Mas Bandi yang rajin pemekaran. Minimal terima kasih ya Mas Bandi, ini pemekaran sudah terwujud. Kalau masih ngalami, kalau tidak ngalami ya paling nggak anak cucunya banggalah orang tuanya dulu pernah ikut memperjuangkan. Maka tidak mesti harus banyak, memang tidak mesti harus banyak untuk pressure seperti ini. Asalkan solid, kompak, oke. Setelah pembicaraan ini kemudian kok sepakat, yuk pada dolan ke provinsi, yuk dolan provinsi, bawa tenda, nginep di depan kantor DPRD. Kita niatnya nginep aja di sana gitu kan. Nanti akan jadi blow up berita, masyarakat selatan nginep di depan DPRD meminta supaya segera diparipurnakan tentang daerah otonomi baru. Selesai kemudian yuk ke pusat, yuk kita bikin tenda lagi di sana. Jadi perjuangannya asik Pak, tidak harus mengeluarkan berdarah-darah itu gitu loh. Tapi ya resikonya bayar sendiri kan gitu ya. Ya, hitung-hitung dolan Pak, dolan tetapi yang menghasilkan gitu. Ada hasilnya. Oke, makasih. Nanti kasihkan ngobrol terus, panjenengan tidak ngomong-ngomong gitu loh. Karena kita ngobrol bareng ya, saya minta panjenengan juga mungkin menyoroti acaranya ini harusnya seperti apa, belum sampai ke substansinya, tetapi minimal kita sudah memulai.
ada satu pertemuan yang nanti akan kita jadikan acara rutin gitu. Ada yang mau menyampaikan dulu, kami persilakan. Pak Banyak, mic-nya bisa nyampe enggak ya? Kabelnya yang panjang ada enggak? Ini. Oh iya. Mas Ketum Jamal untuk bisa nganter-nganter mic, Mas. Ini aja yang panjang, ini yang panjang. Sini, Pak. Cukup. Kayaknya luwian wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sedulur semuanya saja atau teman-teman yang saya hormati, pertama dan utama kita panjatkan syukur bahwa pada malam hari ini kita bertemu di ruangan pendopo ini dalam agenda yang sangat mulia menurut saya, sehingga kita bisa hadir untuk saling berjabat tangan, bersabaria dan sebagainya terkait dengan agenda yang diselenggarakan oleh MPP dalam hal ini adalah Serasean. Beberapa hal yang saya sampaikan, yang pertama akan kita soroti kaitan dengan Serasean yang dilaksanakan pada malam hari ini. Ini bukan kritik, tapi kritik membangun, bukan iri dan sebagainya, tapi fakta harus nanti kita terima bersama. Kalau ada baiknya monggo untuk sebagai dicatat sebagai catatan, kalau yang tidak baik dibuang jauh-jauh. Yang pertama, kalau kita bicara tentang Serasean, itu adalah mendengarkan pendapat atau presentasi dari para ahli. Dan untuk itu saya mohon, ini perlu analisa, evaluasi dengan kegiatan yang sangat mulia ini. Mestinya pada malam hari ini sudah diyakinkan narasumber siapa yang hadir. Dalam hal ini terkait juga dengan adanya pemekaran. Bagaimana kita untuk mekar? Secara politis, secara administrasi untuk Kabupaten Brebes memang sudah selesai. Ada 71 item kalau tidak salah di sana. Nah, kekurangannya di mana? Tadi sudah disampaikan oleh saudara saya Pak Profesor, yang saya panggilan umurnya di 8 tahun, Profesor Mardianto itu. Kawan-kawan semuanya sudah mendengarkan sendiri. Kita sudah sampai kapan, bahkan kita sudah ke Putu kalau tidak salah, itu beberapa perkembangan tentang pemekaran di Brebes Selatan ini. Nah, kalau kami semua ini sangat mendukung dengan adanya pemekaran, tapi satu hal yang perlu kita kaji, kekurangan apa? Saat itu memang Pak Ganjar, terus terang saja saya juga mendengar itu sesepuh wong berkas pemekaran itu di didelah ning laci atau di bawah meja. Betul yang disampaikan oleh sedulur lanang Pak Mardianto ini. Dan itu bagaimana? Kekurangannya apa? Kalau kami kan hanya bisa menganalisa, membaca lewat Mbah Google. Mbah Google itu pinter banget ya, di situ mau cari apa saja. Tapi juga terkait dengan pemekaran. Tapi secara langsung kita belum. Bagaimana kita mendengarkan para ahli untuk bisa mendengarkan pendapat dari para ahli itu, presentasinya seperti apa dan sebagainya. Kalau kami lihat di Mbah Google itu, bagaimana persyaratan pemekaran sekarang ini yang sudah sampai provinsi. Salah satunya adalah persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Ini perlu bagaimana kita untuk bisa menembus ke sana. Itu ada 4 poin kalau salah, yaitu persetujuan Menteri Dalam Negeri, termasuk yang paling rendah musdes di tingkat desa dari 6 kecamatan ini. Ini suatu syarat juga. Terus persetujuan gubernur. Yang terakhir adalah diparipurnakan di DPR tingkat provinsi. Ini 4 item yang perlu dibahas di sana. Dan itulah kalau malam hari ini ada pakar atau para ahlinya yang tadi saya sampaikan di depan kita akan mendengar langsung kekurangan apa sehingga kita ini bisa melangkah. Memang pertemuan ini sangat mulia menurut saya. Kalau tidak digebrak seperti ini ya kita tidak bisa berpendapat dan sebagainya. Betul disampaikan, saya di grup tidak pernah komentar. Daripada nyonggilut karo Mas Bandi, buat apa? Dengan kapasitasnya kita sebagai teman, salah persepsi dengan membaca kalimat
dituangkan dalam bentuk WA ini akhirnya menjadi permasalahan. Nah, buat apa? Saya kalau nge-share yang lucu-lucu saja, karena untuk meredam saja menurut saya. Lalu itulah monggo untuk pertemuan pada malam hari ini tadi sampaikan kita jangan kecewa dan sebagainya, itu betul. Kita tetap berjuang, tapi perlu dianalisa. Yang pertama, kenapa para dewan yang ada di provinsi ini tidak mau hadir? Dewan yang di DPR RI tidak mau hadir. Terus saya juga sering beanan dengan DPD Pak Kholik, itu secara pribadi saja, hanya ingin informasi saja. Beliau mengatakan bahwa berkas sudah sampai sana, betul disampaikan oleh sedulur Pak Mardianto ini. Tapi menunggu moratorium dibuka, Pak. Nah, kapan mau dibuka? Nah, pengertian moratorium itu kan menganalisa yang sudah dimekarkan seperti apa, hasilnya penilaian dari pemerintah pusat itu seperti apa, kita kan tidak tahu. Tapi bagaimana kita untuk bisa menembus ke sana? Minimal persyaratan yang dibutuhkan sudah sampai di pusat sesuai dengan kebutuhan ada di sana tadi, betul. Dan itulah pada pertemuan di malam hari ini tadi sampaikan untuk teman-teman dari organisasi kemasyarakatan, dari wartawan, LS dan sebagainya, dari rekan-rekan semua kawan, sedulur bolo, bahasanya betul, itu lebih mengakrabkan. Dan itulah perlu dievaluasi sekali lagi pertemuan untuk yang akan datang, bisa mendadakan apa perlu kita itu bahasanya audiensi ditekani ke sana, bagaimana supaya bisa hadir. Jadi nanti bisa didengar oleh seluruh masyarakat, absen masyarakat di Brebes Selatan ini. Terus perwakilan untuk kepala desa ini, beberapa kepala desa yang sudah diundang, saya juga membaca sendiri, bentuknya itu lewat WA dan sebagainya. Apakah perlu misalkan secara struktural ya, kita itu dalam hal ini Nyon Sewu, saya sendiri juga anggota MPP. MPP punya kewenangan apa untuk mengundang para camat? Kan kita harus berpikir jauh ke sana. Kita datang ke sana, Pak Camat minta tolong, satu contoh saja misalkan untuk bisa mengundang, kita MPP menyampaikan surat kepada Pak Camat dari nama kecamatan ini untuk bisa mengundang para kades pada pertemuan ini dengan narasumber nanti yang sudah jelas, sehingga apapun bentuknya kalau Pak Camat atau kelompok paguyuban kepala desa dari itu diminta tolong. Jadi dasar surat dari MPP nomor sekian ini mengundang ini. Nah, Pak Camat ini tegaskan, Lurah untuk bisa hadir. Bagaimana supaya Brebes Selatan ini cepat bisa mekar. Nah, ini secara surat menyurat saja, ini bukan mengkritisi tetapi hanya memberikan suatu pendapat. Barangkali hal-hal itu mbok ana sing lurah sing ideal. Lah sebagai apa sih Mas Agus ngundang Nyong? Secara Sunda itu tidak masuk memang. Satu contoh dulu saya di SMP 1 Bumayu. Saya suruh mengundang semua sekolah mulai dari SD sampai SMA. Pak Kapolseknya saya tangkal. Pak, saya tidak punya kewenangan dan kalau saya mengundang beliau-beliau, karena Pak, saya tidak punya kewenangan. Lah kalau Pak Kapolsek mengundang kepala sekolah Sebumiayu, kait itu dengan kenakalan anak-anak pelajar, saya tidak mau. Lah ini ya juga perlu dalam satu bentuk evaluasi barangkali seperti itu. Kan orang pola pikirnya itu berbeda-beda. Kalau saya apalagi yang sifatnya ini bentuknya resmi ya, diundang kering John ya, ngopi neng di baik bing mangkat karena senang kumpul-kumpul. Dan itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi sifatnya ini adalah untuk bagaimana kita maju bersama, cepat mekar dan sebagainya. Yang disampaikan Pak Kades Kalilokan juga memang betul. Saya juga tadi sebelum Pak Kades menyampaikan itu yang dari Pangandaran itu sebagai narasumber. Priben konek cepat bisa mekar ke priben. Obat kaitan karo dana dan sebagainya, itu nanti akan terbuka semuanya. Nah kalau nanti kembali bahasan serasean, itu kita akan mendengar pendapat atau presentasi para ahli. Kalau kita ya tidak ada para ahlinya yang di sini, misalkan DPD Pak Kholik, itu untuk daerah termasuk pemekaran beliau punya kewenangan. Ngalai tekanin yang berjendang apa yang Cilacap ngomai gue. Datang Pak, kapan penjenengan bisa hadir ke Bumiayu? Pas libur misalnya.
Lah, kita menyesuaikan jadwal yang ada di sana, terus adakan kegiatan di sini. Saya yakin yang diundang baik melalui WA maupun langsung, kalau sudah jelas hadir dari narasumbernya yang sudah terbukti, akan semangat hadir. Semangat hadir akan mendengarkan bagaimana langkah-langkah kita nanti ke depan untuk bisa meniru di situ. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, ini satu pendapat saya saja pribadi. Pendapat saya pribadi. Tadi sampaikan kalau yang baik monggo untuk bisa dicatat, untuk bisa ditindaklanjuti. Yang tidak pas, tapi yang saya sampaikan adalah semua ini mendasar. Saya ngomong tidak ngawak. Saya juga wong kuburannya Firaun bae ngerti Mbak Google ya. Jadi saya tak bertanya langkah-langkah untuk pemekaran itu sudah semua itu lengkap saya. Ini di HP saya ada. Termasuk kelemahan Brebes Selatan, Kabupaten Brebes untuk mekaran itu apa? Ada, tapi tidak perlu saya sampaikan di sini. Tapi secara administrasi dari 71 item itu sudah dilengkapi sebenarnya. Nah, yang terakhir monggo bagaimana ini ada dualisme ya. Terus saja ada presidium, ada MPP. Nah, ini harapan dari yang orang-orang yang di atas para pejabat itu katanya bingung katanya. Ini juga ngomongnya katanya. Nah, bagaimana kita mengadakan satu kegiatan serasian ini bareng-bareng antara MPP dengan presidium, itu lebih sinergis menurut saya, nanti lebih enak. Nanti pendapat yang presidium seperti apa barangkali itu sebagai masukan. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada beberapa hal yang menjadi catatan ya. Ini catatan dulu. Satu, memang acara ini acara pertama. Sehingga memang kita harapannya sebenarnya tadi kalau Bapak Ibu Dewan hadir itu bisa menjadi narasumber ketika dia cerita. Tetapi karena memang tidak ada yang hadir, nah ini menjadi catatan kenapa tidak hadir. Persoalannya Pak, tapi jangan negatif thinking dulu gitu. Jangan negatif thinking dulu. Barangkali memang lagi ada kegiatan yang lainnya. Nah, kemudian acara-acara seperti ini memang ketika kita ngadakan acara Jerbasuki Mahobio ya, sehingga nanti semakin sering acara ya, kuntengan. Tetapi saya khawatir ketika dikunteng itu satu kali oke, masih mau dikunteng, tapi berkunteng-kunteng akhirnya ya dia akan menghindar. Di WA Jimur langsung pateni gitu ya. Temuannya pateni karena pasti Jimur ini kalau WA harus ngunteng gitu. Nah, kita juga hindari itu Mas. Kita hindari itu, ada satu kesadaran aja gitu. Ya, mudah-mudahan sih sponsor ada terus gitu loh. Ada untuk acara gini. Nah, banyak tadi disampaikan tapi tidak akan saya simpulkan. Nanti teman-teman bisa mencerna sendiri, sehingga nanti terakhir closingnya itu seperti apa ke depan dari masukan ini. Nanti kita akan rekap semuanya sehingga pertemuan berikutnya mudah lebih bagus lagi kan gitu. Oke, Mas Bandi dulu apa Mas? Mas Surip dulu. Oh, tapi dia megang mic dulu Pak, menang dia. Si menang ya. Iya, karena mic-nya dia pegang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berkaitan dengan Sarasehan ini, saya miris sekali 68 tahun kita berjuang untuk pemekaran, sampai hari ini masih dalam tanda tanya. Tapi intinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades Nanang Hakim Esa, itu prinsipnya tinggal dari provinsi saja. Nah, ini makanya bagaimana supaya bisa dari masing-masing anggota dewan ini bisa berkumpul, itu simpulannya. Kemudian kami tidak akan panjang lebar kaitannya dengan itu, tapi kami dari arus bawah, kami berharap pemekaran ini tidak hanya pada lintas di tingkatan atas, tapi tingkatan bawah ada sosialisasi, ya entah itu berupa banner dan sebagainya,
merekomendasikan nanti lewat dari bupati atau apa kepada kepala desa, coba sekali-kali pasang banner kepala desa menyampaikan ngomong pemekaran dari Pak Profesor kayak aja gendidiken kayak gendidik cerita pemekaran kayak primen itu ya. Coba sekali-kali kepala desa, kemudian anggota dewa pasang banner gede-gede. Yang terbaru itu Haji Iskak pasang banner tapi langkah cerita pemekaran. Kami berharap kepala desa, anggota dewan, coba pasang banner, disentilkan pemekaran, biar masyarakat itu tahu pemekaran itu ya milik bersama, bukan hanya untuk kalangan menengah ke atas saja. Biar masyarakat itu tahu, apalagi kayak Sirampok. Sirampok itu kalau cerita pemekarannya dowo, mulai ngana sibuk dewek masalah bencana ya. Jadi kami berharap ada rekomendasi untuk kepala desa, baik itu via medsos atau banner atau tatap muka dalam misalkan apa acara apa, musdes coba cerita pemekaran kayak apa. Nah ini saya belum pernah menemui hal itu, makanya kami berharap ada rekomendasi ke sana biar masyarakat itu tahu. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan pemekaran ini, kami berharap juga ada sebuah aksi selanjutnya. Kalau misalnya hanya kumpul jere sebelahnya, sekali-kali demo benti ringok namane ya. Monggo ya, itu bagus sekali. Bisa demo dengan aksi seperti apa? Bisa dengan demo aksi keagamaan, sholawat demo orang mesti kudu nganggo kekerasan, tapi dengan kehalusan keagamaan dan sebagainya itu kan bisa rangkul masyarakat, ormas-ormas dan sebagainya, Fatayat Muslimat Aisyah dan sebagainya, Kokam Bersatu, PP Grip dan sebagainya, Progrip, kumpul dari sisi kegiatan keagamaan, kumpul dari sisi kegiatan demo dan sebagainya, biar diperhatikan, biar masyarakat itu oh seperti itu. Dan juga tidak hanya dari kalangan kepala desa atau anggota dewan, MPP juga perlu disampaikan. Saya juga kadang bingung, ada MPP, tim percepatan, ada tim percepatan pemekaran, ada presidium. Coba diundang jadi siji, soalnya ini ya perwakilan tim percepatan ya kayak apa, ya presidiumnya kayak apa, MPP ya saya tahunya Jimur ya. Coba ya dalam sarana ini yang saya tahu tiga dari grup ini kumpul jadi satu, jadi nanti akan satu sinergi, satu tujuan. Kepengin yang terakhir kepengin modal ya kudu ada, kepengin modal ya kudu ada modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Lanjut. Sebentar biar ada pembanding. Sebelah sini kasih dulu. Nah, sabar. Tenang aja. Tenang. Mas Urip ya, Mas Urip mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan satu tentang mudah-mudahan MPP ini benar-benar milik kita bersama. Sehingga ketika siapa yang bersuara, yaitu untuk MPP, untuk kebaikan MPP. Jangan melihat si A itu apa, si A B itu apa. Karena kalau kita memperhatikan, seolah-olah yang kita tokohkan itu mereka yang punya jabatan. Padahal yang punya jabatan belum tentu juga memahami tentang pemekaran itu sendiri. Satu, MPP kemarin baru saja kita halal bihalal. Saya tadinya berharap dari halal bihalal itu ada RTL, rencana tindak lanjut. Temuannya apa di sana? Saya menemukan di sana ketika saya berdiskusi dengan orang OTDA, kebetulan saya sama ketua suruh menemani beliau, saya tanyakan, sebenarnya bagaimana dengan pemekaran Brebes, Pak? Dia mengatakan secara persyaratan sudah clear, tidak ada masalah. Terus masalahnya di mana? Masalahnya kita ini kan tersentral. Gubernur itu sentralnya Mendagri. Mendagri itu membuat surat edaran dari zaman Pak Ganjar. Pak Ganjar masukin. Apalagi gubernur kita baru, mesti dia akan bertanya kepada Biro OTDA. Ketika bertanya kepada Biro OTDA, Pak maaf ada surat edaran. Gubernur itu taat terhadap surat yang dari Mendagri.
Nggak bisa gubernur ngoprak-ngoprak atau DPR ngoprak-ngoprak sementara ada surat edaran itu. Maka kuncinya di surat edaran. Saya berharap waktu itu kita ke Mendagri lihat surat ke Otda melihat surat edaran itu. Kalau sudah lihat kita bawa ke Mendagri. Ini omon-omon saja atau bagaimana di Otda, maksudnya seperti itu. Nah ternyata hal itu terbahas di grup. Kita itu grup kan ada orang presidiumnya. Komplit. Ketika itu melihat itu, mereka tangkap itu, mereka pergi ke Otda. Kita kalah cepat sama mereka karena kita tidak ke sana. Kalau kita ke sana, 1 orang 2 orang yang penting ke sana duluan. Sudah ke sana, baru kita ngadain acara lagi. Bahasanya menindaklanjuti langkah MPP ke Otda, kan menarik. Orang ingin tahu. Itu loh. Apa sih yang didapatkan? Nah itu mestinya seperti itu. Kita ingin membuat acara yang menarik itu, magnetnya apa? Itulah. Itu yang pertama. Mudah-mudahan ke depan kita mencari solusi lagi biar lebih meriah lagi. Apa nih MPP? Nah, kemudian yang kedua, bicara masalah moratorium. Moratorium itu kan dari Presiden ke Mendagri. Kenapa ada moratorium tiba-tiba ada pemekaran di Papua dan lain-lain? Pemekaran itu awalnya luar biasa. Karena kita terlambat, keburu banyak yang dikatakan gagal, membebani anggaran negara, akhirnya itu di stop. Makanya Pak Goyut pernah bilang, alasan kita untuk pemekaran itu apa? Untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Bukan lagi untuk pendekatan pelayanan. Karena pendekatan pelayanan sekarang sudah canggih, bisa online. Tapi kuncinya adalah kemajuan dan kesejahteraan. Nah, untuk ke Mendagri, kalau yang datang ke sana itu pejabat, mohon maaf, tidak akan berbicara setulus apa yang kita rasakan. Tapi kalau kita yang menghadap, mungkin kita akan cerita. Kami ini warga negara Indonesia, mempunyai hak yang sama. Tapi ketika kami berada di Kabupaten Brebes, kami dirugikan. Kenapa rugi? Contoh, ketika ada rekrutmen CPNS. Di Brebes yang penduduknya 2 juta dengan di Tegal yang penduduknya hanya 200.000, kuotanya tidak beda jauh. Makanya orang Brebes banyak ikut tes di tempat yang lain. Itu kan realistis. Kemudian yang kedua, DAU. DAU itu contoh kecilnya mungkin dana desa. Kepala desa tahu desa yang jumlah penduduknya besar, yang luas dengan yang penduduknya sedikit tidak beda jauh. Nah kita orang Brebes ini rugi. Sudah daerahnya luas, penduduknya besar, DAU-nya juga tidak beda jauh dengan yang kecil. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Kalau ini disulutkan kepada masyarakat, masyarakat mesti akan protes. Itu loh. Nah kalau itu bisa tersampaikan, kemudian mereka memang tahu persis dan lain-lain, itu mungkin ceritanya jadi lain. Itu loh. Itu kaitan dengan moratorium. Sehingga kuncinya kalau kita berkas itu mau ke Mendagri, ya mari upaya kita selanjutnya adalah bagaimana yang pertama kita ke Mendagri, cuma untuk ke Mendagri apa alasannya? Yaitu surat edaran itu. Ada yang bilang katanya surat edaran itu sifatnya nasional dan lain-lain. Ya kita nggak usah dengar itu, peduli amat dengan itu. Nah kita ini kan ke sana. Kondisi Jawa Barat dengan Jawa Tengah mohon maaf jauh berbeda. Kita juga ikut ke Pak Suratman sana. Ciamis bisa jadi 3, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Karena gubernurnya welcome. Nah kita satu aja nggak ada yang mekar. Nah itu sebenarnya permasalahannya seperti itu. Karena saya merasa memiliki terhadap MPP juga. Saya juga ngomong sama orang presidium. Saya bilang presidium tolong adain pertemuan, jangan hanya dikonsumsi oleh orang-orang itu saja informasi yang ada dari Semarang. Tapi kita harus dengar. Nah, nyatanya tidak disampaikan sehingga saya bilang makanya jenengan seperti itu. Kalau memang itu undangannya untuk MPP presidium hanya menyimak, keluarin aja dari grup. Peduli juga enggak, iya kan?
Kita tegas saja. Tuh loh, coba mereka mau seperti apa? Saya bilang di grup MPP, Pak Agus, itu kenapa tidak ada publikasi hasil pertemuan dari sana? Tolong ada, nggak dijawab kan sama Pak Agus? Saya juga sampaikan ke Pak Karim, ke yang lain saya sampaikan gitu loh. Jadi kita jangan merasa sok demokratis dan lain-lain, tapi kita hanya bahan injenan mereka saja gitu loh. Iya kan? Apa mereka ada gerakan ke otonomi daerah kalau tidak dia nyimak di MPP? Nggak ada itu. Tuh, jadi yang penting catatannya, kita itu mohon maaf Mas, kepala desa dan lain-lain semuanya, kalau tidak ada instruksi dari bupati nggak bakalan Mas, nggak ada yang berani. Maka bupatinya saja ragu-ragu, bupatinya saja nggak jelas, RTH saja dipending, gimana? Itu loh, makanya nggak usah kita berharap terlalu lebih mengundang ini. Kalau bupatinya yang ngomong selesai semua Mas. Makanya besok cari bupati yang harus benar-benar yang pro pemekaran. Jangan hanya diundang di RTH bilang iya tahunya enggak kan? Nah ini yang kita sayangkan seperti itu. Saya nyalon provinsi saja tak tulis pro pemekaran nggak ada yang milih. Iya kan? Yang dipilih yang nggak pro pemekaran. Itu loh. Makanya tolong kalau jenengan mau Pak Iskak ada tulisan pemekaran, jenengan yang bikin tulisan gambarnya Iskak, tulisannya pemekaran. Orang nanti akhirnya tahu, oh DPR pemekaran kan? Itu lebih hebat kalau mengharapkan mereka yang bikin nonsen. Gitu ya. Jadi saya juga demi pemekaran menyampaikan, coba kita ketika bikin acara itu memang yang sifatnya menggigit. Kalau kita acaranya tadinya tindak lanjut, habis dari ini orang pengen tahu, akhirnya pada datang. Syukur kalau sekali-kali misalnya tidak memungkinkan, kalau misalnya segini saya sekali-kali adanya di acaranya di Bantar Kawung, acaranya di Salem, acaranya di mana, nggak apa-apa walaupun jumlahnya 30-40 kalau orang sekecamatan itu kan masih mending tersosialisasikan. Nah, sekali-kali kita coba yang nyambangi ke sana. Siang saja nggak datang, apalagi malam. Kan begitu. Nah, paling ya yang ini saja. Insya Allah seperti itu, dan mari kita niati bersama dari hati kita benar-benar berjuang untuk anak cucu kita. Nyatanya ketika dulu kita pernah berjuang agar ada rumah sakit di Bumiayu ya, ada tim 12. Setelah berdiri mah kita juga kelas 1 ya kelas 1 saja walaupun kita yang berjuang. Kan begitu Pak Mardianto? Apakah kita yang berjuang ini dikasih ruangan yang VIP? Kan enggak juga, karena memang tidak ditulis di sana. Inilah itu seperti itu. Jadi mari kita ini kan bersama-sama. Niat kita yang penting titis. Oh ya ke sana. Kalau kita sudah mendatangkan siapapun, kalau dia tidak menguasai di dalam hal itu juga selesai. Saya tidak yakin teman-teman yang dari dapil kita yang di sini juga benar-benar mau bilang tentang pemekaran. Karena ya itu. Karena dia tahu surat edaran Mendagri. Kalau sudah surat edaran Mendagri itu ditebus, bagaimana caranya? Yang bercerita ya kita. Mungkin itu saja dari saya. Ini yang kedua, Bupati diundang tidak hadir lagi ya, tolong dicatat. Terima kasih. Dicatat gede sekali Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbas. Mekar. Orang Mekar. Orang beres. Terima kasih. Ini biasa ciri khasnya Mas Urip itu menjadi provokator memang. Ya, nggak apa-apa, provokator yang baik maksud saya untuk membakar semangat. Ya. Memang ada beberapa hal yang kita sebenarnya berharap ketika kemarin teman-teman dari Presidium menghadap ke Oda, harapan kita itu mereka pulang cerita ke kita. Sehingga nanti ketika Presidium hanya sampai menghantarkan ke situ, nanti kita yang menghantarkan ke pusat gitu loh. Jadi saling sinergi. Nah sayangnya ketika dari Presidium hanya nge-share foto-foto nih saya di Oda loh, tapi tidak dibagi ke teman-teman, hasilnya kayak gini, gimana caranya supaya sampai ke pusat. Nah, itu akhirnya terkesan bahwa antara Presidium dengan MPP itu terjadi persaingan. Padahal kita dari awal kepinginnya MPP dan Presidium, mana yang sanggup dilakukan oleh Presidium, lakukan. Nanti kalau ada kekurangan MPP melengkapi. Nah, ketika nanti sampai di pusat, bareng-bareng di pusat gitu.
saling mengisi gitu, bukan saling membenci. Nah ini yang perlu dikikis sebenarnya, dan mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi modal awal untuk mengikis itu gitu loh. Jadi ego kita tidak merasa bahwa MPP lah yang paling berjasa atau presidium lah yang paling berjasa, karena ini perjuangan bersama gitu loh. Nah kemudian kritikan yang kaitannya dengan pejabat pemerintah yang kelihatannya masih setengah-setengah membackup atau bahkan tidak terang-terangan bahwa pro pemekaran, dan sayangnya ini menjadi konsumsi tahunan ketika mau pilkada menjadi komoditas jualan pemekaran, ketika mau pileg menjadi komoditas pemekaran. Jadi memang pemekaran menjadi seksi juga, Nah, maka ini kecerdasan warga masyarakat ketika mereka ngomong tentang pemekaran. Sekarang kita bisa lihat uji deh. Jadi nanti 2029 ketika kemudian lagi dia bicara pemekaran, kita tinggal bilang, Anda dari dulu nggak pernah deh untuk urusan pemekaran. Nah sekarang bicara pemekaran. Ya, begitu. Oke, menarik. Satu lagi sebelahnya, tadi 2, sini 2, nanti kembali ke sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bung Mardianto. Ini kita menyikapi awal dulu ya Mas Mardianto. Kita ini kan suatu lembaga yang resmi, berakte notaris dan lain-lain. Artinya kita itu punya kewajiban ketika ada rapat mengundang, dan yang diundang kalau memang dia ada waktu ya harus hadir. Cuma ini hanya sekedar masukan. Ini kan eranya era digital. Coba kita sebagai panitia penyelenggara MPP itu ketika mengadakan rapat kita adakan Zoom meeting juga. Artinya apa? Mungkin pejabat yang sedang tidak ada waktu kober datang mungkin bisa nyimak lewat Zoom meeting acara ini. Artinya lembaga ini terpublikasi. Jadi sekali-kali cobalah kita adakan rapat ngopi bareng ini, kita adakan Zoom meeting juga, kita linknya dibagikan di grup. Monggo siapa saja yang mau mengikuti Zoom meeting di ngopi serasian ini bisa menyimak dari rumah atau dari manapun juga. Itu hanya sekedar pendapat dari saya. Dan yang kedua, betul sekali dengan usulannya Mas Surip, kita itu ya secara berkas memang sudah komplit masuk ke provinsi, dan kita harus mencari tahu sebetulnya di provinsi itu ada apa. Dan kalau memang wakil rakyat kita yang di Dapil 9 ini kok nanti di acara Zoom meeting kok mereka tidak menyimak juga, ya mereka mungkin bukan wakil rakyat kita. Artinya kita sudah memberikan kelonggaran, walaupun mereka tidak hadir bisa menyimak dari rumah lewat Zoom meeting dan lain-lain seperti itu. Artinya penghargaan mereka terhadap masyarakat pun sekarang mungkin sudah berkurang seperti itu. Karena masyarakat Brebes Selatan kan sangat membutuhkan sekali acara pemekaran ini. Dan monggo kalau memang nanti di acara Zoom meeting kok mereka tidak istilahnya merespon itikat baik kita sebagai lembaga pejuang pemekaran, ya mau nggak mau kita harus melakukan aksi demo atau apa. Mungkin demo ke DPRD provinsi, tapi demonya demo DPR yang dari dapil kita di demo semua kayak gitu. Bukan demo gubernurnya, demo wakil rakyatnya dulu yang dari dapil kita itu di demo, agar mereka itu bisa mendengarkan suara dari kita. Mungkin itu hanya sekedar masukan dari saya. Kita awali dari lingkungan kita dulu, di lembaga kita. Kita berikan kemudahan diadakan acara Zoom meeting ketika ada acara sarasian seperti ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Bandi ya, yang sudah memberikan yang pada kesempatan kali satu hal di antaranya saya melihat perlunya sinergi antara MPP dan Presidium itu sangat betul pada hari ini untuk bulan depan barangkali dijadikan sebuah agenda, karena apapun mungkin terjadi kalau itu sinergi
mudah-mudahan tidak ada lagi boleh jadi sekat informasi terutama itu antara beberapa hal dari manapun, itu satu hal. Sehingga yang kedua, jadwalkan hari ini 1 bulan sekali, tetapkan jam jelas. Saya pikir itu jelas harus ada, karena apapun siapapun yang fasilitasi acara ini saya pikir adalah mewakili masyarakat Brebes Selatan seperti itu. Sehingga agendakan ini, hadir tidak hadir agendakan itu aja. 1 bulan sekali kita bertemu, termasuk saran Mas Urip bergilir di wilayah satu wilayah lain, bagus banget begitu. Sehingga ada ekspansi sosialisasi gitu. Masyarakat sana tahu gitu. MPP di mana, di Bantar Kaung, MPP ada di Serangkok, begitu saya kira gitu. Agenda kan bulan depan tidak hanya di sini gitu. Jadi saya pikir catatan saya yang berikutnya, menyimak dari provinsi pada saat halal bihalal nampaknya enak banget gitu. Jelas banget begitu, gambarnya jelas. Kekurangannya ini, kalau tidak salah saat itu sebenarnya belum dibukanya moratorium gitu aja gitu. Kalau tidak salah, ternyata tadi juga disimak, ternyata belum ada keputusan final dari paripurna DPRD-nya begitu. Nah ini juga PR kita hari ini. Konkret saja kita juga buat schedule ke arah situ biar jelas gitu. Apa diantaranya? Betul tadi, melalui pertemuan-pertemuan itu agendakan tokoh-tokoh legislatif yang ada berdasarkan kumpul. Jadi bulan depan tetap undang gitu aja. Tetap undang bulan depan mereka perkara datang adalah lain masalah gitu. Begitu pun saya sepakat, jika memang cara cantik boleh jadi secara akademis tidak bisa kita lakukan, saya sepakat, aksi jalankan begitu. Aksi jalankan bagaimana mereka tahu agar terbuka gitu. Meski dilewati proses juga, bagaimana Zoom meeting tadi dilakukan agar kita sudah berkali-kali menekan gitu, merasa melalui hal-hal yang bisa jadi menurut hati nurani gitu. Tapi nurani yang bisa dibuka, ya sudah. Saya sepakat dengan itu. Agendakan pula bagaimana aksi sosial di beberapa tempat begitu. Termasuk diantaranya yang final adalah di provinsi gitu. Hanya memang kita mungkin melibatkan banyak hal di sana begitu. Karena yang dibebankan provinsi gitu. Tapi nggak masalah, 30 orang pun di sana bisa menyuarakan itu. Sehingga yang berikutnya, saya belum lihat ada media sosialnya ini. Saya belum melihat itu gitu. Contoh hari ini, YouTube ada nggak ini? Nah ini, kalau ada YouTube-nya, insya Allah mereka bicara gitu, bisa melihat gitu. Maka hari ini kalau bisa buat YouTube-nya gitu. Sehingga mereka mendengar gitu. Ini loh suara-suara. Contoh misalkan, ya bahasa membuat anarkis, bahasa yang sarkasme yang dikeluarkan pada hari ini pun terdengar gitu. Nggak masalah. Agar mereka terbuka hatinya ini gitu. Termasuk contoh misalnya nih, bagaimana tidak sinerginya antara MPP dan Presidu misalnya seperti itu. Ya terdengar saja nggak masalah gitu. Walaupun itu bukan persoalan internal gitu kan. Maka besok kalau bisa itu disatukan dulu teman-teman MPP dan Presidu biar sinergi gitu. Karena memang betul mereka juga menyadari sebetulnya tujuannya sama gitu. Hanya ego barangkali. Saya hanya menganalisa saja gitu. Ego barangkali. Kiranya itu dari saya sementara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita sudah banyak mendengar ya dari teman-teman kita. Ini dari sebelah sini dari satu lagi Mas Ajis. Apa yang tadi dipaparkan oleh beliau dari Prokip ya, kita agendakan juga sehingga nanti harapannya pada pertemuan berikutnya suara-suara teman-teman akan kita masukkan. Mudah-mudahan acara berikutnya itu beda lah, ada peningkatan yang endingnya itu nanti menjadi acara ini berkualitas, tapi ada unsur edukasinya. Dan apa yang kita harapkan bisa tercapai. Anarkis itu biasanya identik ketika demo, ketika korlapnya tidak bisa mengendalikan
itu secara otomatis kita kadang lepas kontrol. Maka kalau kita mengadakan gerakan, coba gerakan ya tadi sempat ada WA masuk, nanti demonya makan bersama di jalan raya gitu. Makan bersama di jalan raya, hanya suruh makan tadi sebentar gitu. Nunggu kita makan di jalan raya. Ya pesannya nasional, oh Bung Yayu macet, hanya 15 menit misalnya. Tapi pesan nasionalnya nyampe gitu. Kan tidak merusak Pak, tidak merusak. Ya. Kita hanya ngomong aja Pak Supir, mohon sebentar ya. 15 menit lah, nanti kudu-kudu disip, kita ngomongan dalamnya gitu. Oke, Mas Aziz yang dari tadi sudah mau ngomong, ayo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pahlawan pemekaran yang saya hormati. Aja pahlawan lah, pahlawan ngomong. Ya, apa ya bahasanya apa ya? Penggerak pemekaran. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak kita Pak Parno, kemudian rekan kita dari perwakilan MPP, terus kemudian dari Mas Urip, Mas Bandi dan Mas Yasir. Jadi intinya saya akan memberikan apa sih ya? Ya ceritalah tadi apa yang dikatakan oleh Pak Lurah. Pada dasarnya tahapan-tahapan itu adalah sudah terpenuhi Pak. Jadi dari tahapan menurut Undang-Undang Nomor 23 atau 2014 tentang kepemerintahan desa, bahwa syarat sebuah pemekaran itu ada sekitar 9. Jadi kita tahapannya sudah tidak pertama. Itu sudah tahapan dalam hal adalah persetujuan legislatif dan pemerintah daerah. Ini kan tahapan etapenya sudah sampai di sana. Jadi ini tadi dibahas mulai dari kritisi dari tentang undangan dan sebagainya. Saya tidak akan mengkritisi itu. Jadi kalau kita tadi menyikapi apa yang dikatakan Pak Urip, bahasa kasarnya itu mau mekar aja susah banget. Sebenarnya permasalahannya gimana? Itu yang pertama. Terus kemudian yang selanjutnya, untuk komponen atau jaringan atau orang tokoh-tokoh yang untuk mendukung ini adalah Brebes Selatan tidak kurang-kurang. Dari mulai pemerintah daerah kabupaten, di provinsi, bahkan cantelan sampai di Kemendagri, kata Pak Urip itu ada. Kenapa kita tidak upayakan? Saya pernah mengatakan kepada Pak Ngajimur bahwa untuk proses pemekaran ini ada dua. Yang pertama adalah dari bawah ke atas. Bisa juga dalam hal ini adalah kita berjuang dari atas ke bawah. Kalau usulannya memang dalamnya adalah digagas, diusulkan dari bawah. Kita sudah pasti cerita itu. Jadi kalau kita nanti mengulas masalah itu dan sebagainya, ini nanti kita ketinggalan kereta. Jadi coba kita maksimalisasikan dalamnya adalah fasilitasi yang ada. Dalamnya adalah kita punya dalam hal ini adalah tadi jaringan-jaringan yang komplit. Saya yakinlah Brebes Selatan ini ada keterwakilan di pusat. Brebes Selatan ini ada keterwakilan di provinsi. Brebes Selatan ini punya keterwakilan yang bisa ngomong dan bisa supaya kita cepat mekar itu di kabupaten itu ada. Dengan catatan kita tidak hanya dibohongi, Pak. Saya sangat tergelitik, saya sangat miris tatkala Mas Nanang ngomong bahwa untuk perjuangan ini seorang Pangandaran itu butuh 7 miliar. Nah berarti dalam hal ini kan kita tadi Jerbasuki Mawabeo. Nah ini potensi ini yang pertama adalah kita perlu gali. Yang selanjutnya adalah tentang tadi kepedulian Dapil 9. Pak, saya tanyakan nuansa dinamisasi tatkala pemilu dengan sekarang beda, Pak. Jadi slogan pemekaran tatkala pemilihan itu kalah dengan uang. Jadi mereka rakyat tidak akan mendengar karena apa? Para calon itu bagi uang, Pak.
Jadi tadi kata Pak Urip, saya mencalonkan dalam misal pemekaran jadi pilih, ya jelas Pak, mereka kalah dengan yang ada uang Pak. Ini real saya katakan. Karena saya tim sukses. Ya saya katakan kayak gitu Pak. Jadi intinya adalah salah satu alternatif untuk mewujudkan itu ada dua cara. Tadi disebutkan, yaitu secara akademisi. Yang kedua adalah tadi bahasanya Mas Demo. Ya, bahasa Mas Makmur itu adalah ontrang-ontrang. Sekelas Grip aja sekarang mengadakan yang sekarang baru ada itu hanya karena demo yang di Tangsel itu Pak. Mereka didengar. Jadi efektivitas kita untuk bahwa Brebes Selatan ini betul-betul mau maju, mau benar didengar sana, bikin 5 hari berturut-turut macet pasti didengar. Pasti. Cuma tadi katanya tidak usah habis. Jadi sekali lagi untuk acara ini mudah-mudahan berkelanjutan. Yang terpenting adalah nggak tahu ini Mas Agus ini dinotulen atau enggak Mas. Jadi jangan sampai baca bicara hari ini kemudian pertemuan selanjutnya bahasnya masalah ini aja ya. Jadi yang satu saya setuju bahwa ada sebuah rencana kerja tidak lanjut RKTL setelah ini apa terus ada sebuah keputusan apa sebetulnya gongnya hanya ngopi terus begini terus ngesok mereka ada bosan Pak. Jadi monggo untuk dalam ini saya setuju banget untuk diadakan tadi minimal kita nanti gebrak provinsi walaupun kita dalamnya adalah sebelah sudah menyelenggarakan pertemuan kita rangkul sebelah juga ajak ke sana ayo ajak demo nginep bareng saya setuju Pak bahwa menunjukkan bahwa kita itu betul-betul pengen didengar oleh provinsi dalam artian kata bahwa hai kau yang seorang Dapil 9 ini adalah suara rakyat ini adalah aspirasi dari kami bahwa Brebes Selatan itu adalah Pemekaran. Pilihannya hanya ada dua, kita berani atau tidur. Kalau berani aja tanggung-tanggung, bahasanya enggak wedi Jawa aja apa? Jawa wani enggak wani aja wedi. Ya. Iya intinya itulah. Jadi bahasanya kaji muris dari berat ya Pak. Jadi intinya adalah itu Pak. Jadi untuk ke depan taruhlah sebenarnya nilai tawarnya itu adalah tinggi banget. Terus kemudian selanjutnya apakah dalam ini adalah orang-orang utara ini sudah setuju melepas kita untuk jadi kabupaten sendiri? Saya sering dengar Pak bahwa bicara dengan orang selatan bahkan ini adalah pejabat pemerintah yang mengatakan seolah-olah mereka itu andai kata Brebes Selatan mekar itu tanggapannya sinis Pak. Aja dipikiri gitu. Ya. Artinya bahwa dalam hal ini adalah nantinya ini adalah mungkin disusupkan dalam agenda kepemerintahan seolah-olah bahwa ini adalah orang wis rakyat mekar. Wis ayo pada berjuang bareng-bareng orang galang demo Pak Haji galang kita untuk memberikan sebuah bahwa ini adalah keperluan kita bersama menunjukkan bahwa sing orang rumuhnya ben rumuh sing orang gelem ben aja sing ben aja merem sing budek ben rumuh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi ke depan ini menjadi agenda utama tentang hal-hal akademisinya. Tolong Mas Agus untuk bisa dilalui biar nanti kita bisa lebih kompak lagi dan berjalan dengan baik sehingga kami yang mencita-citakan bahwa Brebes Selatan itu mekar akan segera terwujud. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semakin gayung sebenarnya ketika ini mau diteruskan, tetapi karena ini pertama ya, saya berharap tidak dipuaskan malam hari ini. Kalau nanti dipuaskan hari ini, pertemuan berikutnya suara gitu. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Ajis itu memang kayaknya lebih cenderung kita melakukan aksi nyata. Nah, ketika nanti kita melakukan aksi, monggo ada satu dukungan dari teman-teman, taruhlah misalnya MPP menjadi pelopor demo. Ketika minta tonjong, ya tonjong konsekuen turun berapa, Siratok turun berapa. Jangan sampai begitu udah izin sudah keluar kerdi pengamanan kalau demo ke pengamanan
itu langsung jadi nilai minus. Ternyata bohong ini. Jadi kalau memang mau kompak seperti itu, kita harus aksi. Oke, kita sepakat, kita siapkan secara matang, oratornya siapa, kemudian sasaran tembaknya jelas dan sebagainya. Kita mainkan itu. Kita mainkan. Nah, untuk closing saya pikir, karena dari tadi belum ada suara wanita. Suara perempuan, ini saya minta ada suara perempuan kalau ada yang menyampaikan. Ini ada satu, ada dua, Mbak Arvin ya, mewakili kaum perempuan. Monggo, closing ya. Artinya untuk asalnya ya, karena sudah kopinya masih ada nggak? Mau ada yang mau nambah? Gitu. Oke, monggo Mbak Arvin. Terima kasih waktunya. Kalau tadi saya berbicara untuk MC ya, nah sekarang saya masuk ke anggota Sarasehan. Tadi beberapa yang disampaikan saya menyimak. Intinya adalah minta kekompakan, baik dari bagian kanan, timur, kiri maupun utara. Itu semuanya intinya adalah kekompakan. Kalau kita melihat kekompakan seperti ini, saya masuk di dua-duanya. Di presidium saya masuk, bukan di dua-duanya, malah tiga-tiga. Presidium saya masuk, tim kajian saya masuk, MPP saya masuk. Tapi saya mencermati semuanya, ketiga-tiganya. Kalau kajian itu hanya sebatas pengawal kajian saja. Saat kajian itu dilaksanakan oleh Undip. Nah, tim kajian itu bergerak di situ 2012. Nah, begitu Undip menyatakan ini layak, sudah langsung diparipurnakan, kemudian langsung dilayangkan ke provinsi, tim kajian selesai, sudah sampai di situ. Tapi ini yang berkaitan dengan kelanjutan ini antara presidium dengan MPP. Begini saya mencermatinya. Presidium memang teori semuanya pemikir. Tapi untuk penggalangan masa rasanya tidak mampu kalau tidak dibantu oleh yang muda-muda yang mempunyai jiwa darah muda, yang senengane katik untune itu ya. Jadi ini beda. Nah, kemudian untuk MPP, karena MPP jiwanya muda, jadi secara teoris mungkin kurang halus mainnya, atau mungkin laptop telah seperti itu ya, tidak melalui tahapan-tahapan, bahkan pengennya loncat agar lebih cepat lagi. Nah, kemudian pencermatan berikutnya begini, kenapa MPP berdiri saat itu? Karena kurangnya keterbukaan. Maaf saja, ini nyata, ini bukan hibah ya, tapi nyata. Saat itu tidak ada keterbukaan. Padahal kami sebagai warga masyarakat Brebes Selatan itu punya hak semuanya. Bukan saya hanya mewakili perempuan. Tadi saya agak tersinggung. Dalam pergerakan pemekaran ini tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Semuanya satu. Baik saya perempuan juga satu. Ayo, bayu ya bayu, nembak ya nembak. Seperti itu ya. Jadi semuanya tidak ada istilah gender di sini kalau dalam pergerakan. Nah, kemudian kenapa MPP itu kembali ya ke situ ya? Kenapa MPP itu berdiri? Karena saat itu kurangnya keterbukaan. Saat ada layangan surat balasan dari provinsi itu seakan-akan mau diam. Akhirnya ini yang muda-muda bergerak. Nyong ora terima. Wong nyong juga wong Brebes Selatan, bisa nyong ditinggal kayak, bisa nyong orang diceritani seperti itu. Akhirnya berdirilah MPP. Mas Jeffrey tahu persis saat itu ya, Mas Jeffrey ya. Mana tadi Bram? Tidur. Tadi ada di situ. Tidur. Mau tidur, Pak. Bangunin. Iya, Mas Jeffrey tahu persis kenapa MPP itu berdiri. Kenapa MPP itu dilahirkan.
Itu karena kepengen keterbukaan sebenarnya. Itu pertama. Diulang lagi kemarin yang Pak Urip, Mas Urip tadi menyebut Pak, sekarang jadi Mas. Mas Urip menyampaikan bahwa hasil dari mereka itu audiensi ke provinsi, kami kan butuh jawabannya. Begitu kami minta jawabannya di grup ya, tidak ada yang menjawab satupun. Padahal yahim pokoknya. Padahal itu kebutuhan kita semuanya. Jadi dari sini saya menilai ada apa ini? Berarti kayaknya dia kepengin menggondol predikat saya loh pejuangnya, bukan kamu. Cuma kita pejuangnya, cuma kita yang mencetak sejarah nanti. Itu. Jadi monggo sekarang diuraikan. Kekompakan ada di mana? Itu. Nah terus saya juga telepon-teleponan ya, bicara by phone sama presidium, menyampaikan ini kuncinya adalah kompak. Sebab para legislator itu menghendaki kita masyarakatnya kompak dulu. Kalau kompak kami akan turun. Tapi kalau masih gendeng jalan seperti ini sampai kapan kami juga tidak akan turun. Itu salah satunya. Nah akhirnya kami bicara-bicara lewat telepon, yuk dikumpulkan antara presidium, pemekaran, MPP, kemudian tim percepatan, forum kota, Bunyayu, satu lagi BMI forum MBS, forum MBS, yuk diketemukan semuanya, biar kita duduk bareng, biar tidak ada gendeng ceweng. Gitu. Tapi jawaban beliau seperti ini. Nyong ya kepenginnya seperti itu. Saya juga pengennya seperti itu. Tapi saya mau manggil si A menyampaikan. Si B menyampaikan. Angger si A diundang, nyong ora teka. Saya mau manggil si B menyatakan seperti itu. Angger si A diundang, nyong ora teka. Nah, itu. Jadi kita bisa menilai sendiri. Ya. Nah terus saya menyampaikan ke ketua MPP, dikumpulna karo guyon, soalnya kita nom sih. Jadi karo guyon, kumpulna jajal, kumpulna kayak apa? Ternyata berhasil seperti ini, mengundang seluruhnya. Tapi ternyata tidak ada yang hadir dengan alasan undangannya jadi orang resmi. Harusnya undangannya resmi seperti ini, ada undangan, didatangkan undangannya ke rumah. Ya saya menyadari mungkin kepengen diundang yang seperti itu. Tapi saya juga menyadari sekjennya MPP. Lah yo ngena bisa HP kok. Nang grup juga wong anak kabeh ngono. Datang terus ngurus udah mana. Ngelebok nang per rumah. Kita memanfaatkan teknologi canggih. Jadi saya itu menyimpulkan seperti itu. Kira-kira siapa ini? Anda bisa menganalisa sendiri. Siapa yang tidak mau kompak dalam hal ini? Tahu kan ya? Siapa yang tidak bisa kompak dalam ini bisa menjawab sendiri tanpa saya mengatakan. Kalau MPP itu jelas. Undang langsung tekan. Ini sudah mewakili semua unsur saya kira. Itu untuk hal kekompakan. Kemudian yang namanya Brebes memang masih menjadi di losna endase dicekel buntutan. Masalahnya gini, saya pengalaman, yang saya kan masih di daerah Kabupaten Brebes, apa-apa kan masih koordinasinya ke sana, ya kan? Nah ke kantor sana di kabupaten, ternyata di sana begitu menyinggung pemekaran aja disit ngomong selatan utara. Mungkin bukan hanya ke saya saja, berarti banyak orang yang dipesankan seperti itu. Nah kalau yang memang kepentingannya banyak sekali, kepentingan untuk pribadinya banyak, mungkin akhirnya lemah. Ya misalnya malah ngomong selatan, malah ngomong utara, itu ya dia. Sekretarisnya gak disuruh itu kayaknya Pak Madianto, Pak Mas Madianto rekan saya.
Ini semuanya rekam semuanya, seperjuangan. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Perwakilan dari suara perempuan ya. Suara perempuan, karena memang tadi suara laki-laki semuanya ada suara perempuan dan memang punya semangat yang sama dengan kita-kita. Oke, ini sudah cukup menarik dan saya pikir closingnya memang seperti ini. Saya tidak mau menyimpulkan seperti apa, tapi Bapak teman-teman tadi sudah mendengar semuanya, menjadi pemikiran bersama-sama. Nanti ketika ada acara berikutnya, monggo supaya tidak terputus komunikasinya, pemahamannya sama, yang mau hadir, karena kita akan coba hadirkan tokoh-tokoh yang punya kepentingan, artinya mereka-mereka yang punya platform gitu ya, punya platform, entah itu dewan, entah itu pemerintahan bupati, supaya bisa hadir bersama, duduk bersama-sama dengan kita-kita yang punya niatan ya, punya niatan untuk memajukan. Jadi jangan dianggap bahwa ini teman-teman ini goreng teman ya di Kabupaten Berau ini acara bikin rusak. Enggak, sebenarnya ketika kita mau bareng-bareng, kita sedang mengupayakan supaya wilayah selatan ini lebih pembangunannya lebih cepat, penanganannya lebih cepat dan sebagainya. Ini catatannya kedua, Bapak teman-teman, ketika pimpinan kita yang baru, Ibu Mita, para Mita dan Bapak Urja, kita undang secara baik-baik, tapi masih keberatan untuk duduk bersama. Jadi nanti kalau dengan cara undangnya rada kurang baik, ya resiko, karena kita sudah baik-baik kita panggil, ya itu menjadi catatan. Jadi barangkali di sini juga ada orang dekatnya beliau, mumpung belum terjadi diundang secara paksa, ya sampaikan dulu, datanglah, duduk bersama-sama, ngobrol bareng, tidak akan diapa-apain kok. Karena kita butuh pemimpin yang duduk bersama-sama, memikirkan bersama-sama. Karena saya yakin sosok bupati ketika sendirian menyelesaikan wilayah Brebes dengan jumlah penduduk hampir 1 juta lebih, ya, itu hak pilih ya. Kalau penduduknya hampir 2 jutaan, hak pilihnya hampir 1 juta. Itu berat sekali dengan rentang kendali yang sangat luas sekali. Nyatanya saya pernah pada saat itu, Ibu Bupati itu hari keberapa jadi Bupati ya, itu dandan itu ketika harus nengok bencana dari Salem, Bantar Kaung langsung bablas Rampok, loyo juga itu, begitu jangkauannya panjang sekali gitu. Maka ketika teman-teman ini punya kepedulian untuk sama-sama ini ya, yuk didukung gitu. Jangan ada pemikiran bahwa di sana saya nanti kalau hadir di sana mau dibantai misalnya dengan berbagai bangunan, ya jangan. Atau mungkin beranggapan bahwa setiap teman-teman adakan acara pasti nanti kami akan dipintain dana gitu. Padahal kita mampu kok, ketika patungan jalan kok, Medan bareng. Nanti kalau misalnya ya rada berkelas lagi, ya nanti habis lebaran haji makanya daging semua kan gitu kan, kumpul bawa seganting nyantai bareng kan gitu. Ya terima kasih teman-teman seperjuangan. Awal pertemuan ini mohon maaf kalau masih ada beberapa kekurangan, masih ada banyak yang perlu dibenahi. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya lebih berkualitas lagi dan kita hadirkan tokoh-tokoh yang bisa diajak berkomunikasi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman ya media, dan ini sudah ada tayang juga di YouTube, itu barangkali sudah pesannya sudah sampai kemana-mana gitu ya. Tapi itu nanti kita agendakan Mas Agus, tim media khusus yang menjadi menyampaikan pesan-pesan ini. Terima kasih. Saya juga mohon maaf kalau dalam tadi diskusi ada yang tidak berkenan atau ada kata-kata yang tidak pas. Semata-mata kita saling bertukar pengalaman, bertukar pikiran untuk menuju yang lebih baik. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke penata cara. Tutup langsung terus foto bersama. Rekan-rekan seperjuangan pemekaran Kabupaten Brebes yang akan menjadi Kabupaten Brebes Selatan. Acara demi acara sudah
terlaksana tadi kita ikuti bersama. Seragam semuanya dalam launching Sarsean dan ngopi bareng MPP. Apa kabar pemekaran Kabupaten Brebes? Itu tema yang diambil untuk malam hari ini, hari Sabtu 31 Mei 2025 di tempat kami ini. Ini kan gedungnya kita ya, aulanya kita ya, aula Pendopo Bumiayu. Akhirnya selesai sudah acara ini, kami selaku pembawa acara mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan seluruh pengurus MPP juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua. Barangkali menyita waktu dan sebagainya, mohon dimaklumi karena ini demi pergerakan pemekaran kita. Itu Kabupaten Brebes Selatan. Terima kasih. Akhirnya kami tutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.